Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, meme Anies Baswedan yang menggunakan pakaian adat Papua yang menuai begitu banyak sorotan publik, netizen, dikecam dari mana-mana. Tentu saja ini bahkan dinilai oleh sebagian publik dan netizen ini adalah hoax atau melanggar undang-undang ITE. Nah, ini ada berita terbaru ini, Kang. Jadi terkait peredaran meme Anies Baswedan yang menggunakan OTK tadi, pihak Kominfo akhirnya buka suara. Buka suara dengan mengatakan bahwa meme bukan hoax, melainkan sebuah bentuk ekspresi satire. Wah, ini. Jadi pihak Kominfo melalui Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informasi menjelaskan bahwa meme itu adalah sebuah hal imitasi. Artinya peredaran meme merupakan bentuk ekspresi satire dari seseorang. Meme itu bukan hoax, meme itu ekspresi. Gitu, kira-kira. Selamat buat Bang Ruhut Sitompul, akhirnya sudah ada pembelaan dari institusi negara luar biasa, resmi Kominfo. Ya, saya kira seperti dugaan banyak orang, kalau pelakunya dari kubu pro pemerintah ya akan dibela oleh pemerintah. Banyak juga yang sanksi ini akan terjadi seperti minimal Bang Edi Mulyadi lah gitu kan. Kalau Bang Edi Mulyadi sampai ditahan dulu gitu, walaupun belum masuk ke persidangan ya. Baru masuk kemarin kan sidang pertama. Nah, ya minimalnya begitulah Ruhut juga, biar nampak equality before the law-nya gitu. Cuman kalau belum apa-apa sudah seperti ini ya jauh pasak dari tiang gitu. Tapi begini sebetulnya Pak Kominfo, bukan menterinya ya. Bukan. Dirjennya ya. Saya kira Anda sebagai orang terdidik, Anda orang terpilih di negeri ini yang menempati posisi itu dengan gaji rakyat, harusnya berpikir juga dengan cara rakyat, atau minimal pada saat ini saja gunakanlah sudut pandang rakyat. Itu yang disebut dengan empati. Empati itu kan menggunakan sudut pandang orang lain, pihak lain, agar kita bisa memahami, mengerti kenapa orang lain melakukan itu. Nah, harusnya Kominfo juga berpikir begitu. Kenapa sampai terjadi kejengkelan, kemarahan dari banyak sekali pihak? Bukan dari Anies Baswedannya. Ini lucunya itu ya. Anies Baswedan bahkan belum berespon sedikit pun tentang itu. Tapi relawannya yang sudah jelas-jelas ya, yang sedang memperjuangkan itu juga ikut melaporkan ke Barreskrim. Walaupun kemarin kita dengar dari Pak Tarmizi, Ketua Indonesia Manis, itu ditolak dengan alasan yang tidak jelas. Mungkin legal standingnya kalau dugaan saya sih ya, sebagai apa gitu. Kalau sebagai relawan mungkin kebayang, walaupun belum dijelaskan oleh Pak Tarmizi, tapi saya bayangkan begitu gitu. Bentuk relawannya resmi tidak, berbadan hukum tidak. Itu panjang segala macam. Nah, sehingga laporan dari Mega kalau nggak salah ya nama LSM-nya itu, dari pemuda Papua itu kan diterima sedang dipelajari oleh kepolisian. Mungkin itu legal standingnya ada karena itu LSM yang mengatasnamakan daerah Papua. Posisinya orang-orang Papua marah karena merasa direndahkan dengan cara seperti itu. Nah, harusnya Kominfo pun melihatnya begitu gitu. Ini ada orang Papua marah, bahkan orang Betawi marah, karena Ruhut bilangnya kata orang Betawi katanya. Kata orang Betawi bilang dan seterusnya. Kemudian para pendukung Anies Baswedan juga merasa kecewa, merasa dilecehkan dan seterusnya. Nah, artinya kenapa sih sebuah meme yang sebetulnya cukup untuk ditertawakan gitu kan, ini menjadi gelombang aksi massa ya, walaupun masih di dunia maya yang bergejolak. Kan harusnya berpikir, harusnya kan ada keanehan, bukan kemudian dibenarkan. Alah, gak usah ribut-ribut lah, itu meme. Ya harusnya berpikir tadi pakai empati tadi, kenapa? Kenapanya ini saya bantu jawab Pak Kominfo. Ada sebuah rangkaian. Ini bukan satu kejadian terpisah. Ada rangkaian gerbong yang terus-menerus bergerbong-gerbong ke belakang. Tarik mundur sedikit, dia posting foto editan, haram memilih Anies Baswedan.
dengan punggung perempuan seksi. Mundur lagi, dia juga melakukan aksi-aksi rasis terhadap ini, terhadap itu. Mundur lagi, dia nyebut beberapa kalangan dengan si Cina gitu. Wah, banyak sekali. Nah, ini loh rangkaian ini yang harus dipelajari harusnya gitu. Tapi mudah-mudahan kepolisian berbeda dengan Pak Kominfo tadi. Kalau Pak Kominfo membenarkan dengan meme, saya sih berharap polisi bisa menggunakan rangkaian logika seperti yang saya sampaikan barusan. Semoga saja ya. Ya, kita kan selalu disibukkan dengan berita yang saling menghujat, saling menyerang kan begitu Kang. Termasuk ini juga ada berita lainnya ini Kang. Jadi masih dari Ruth. Bukan. Oh, bukan. Ini nggak tahu kelompoknya atau bukan, saya nggak tahu. Maksudnya di jajaran sana atau bukan, tidak tahu siapa. Ngabalin. Oke, Ngabalin. Jadi Ngabalin mendadak ngamuk ini. Sejadi-jadinya di berita disebutkan seperti itu. Malah bilang gini di Twitter, "Hei Kadrun, belajarlah jadi manusia sebelum belajar agama." Wah, ngomongnya begitu, Kang. Jadi tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Ali Mokhtar Ngabalin mendadak ngamuk di laman Twitter pribadinya. Jadi dalam tweetan terbarunya dia berkomentar terkait utang rezim Presiden Joko Widodo yang menumpuk dan belum lunas ini Kang. Maka jenazahnya akan ditolak bumi. Dia merespon itu. Nah, jadi di Twitternya itu kurang lebih, "Hei Kadrun, belajarlah menjadi manusia sebelum belajar agama." Gitu loh. Nah, ini kan sebelumnya Kang, penasihat KPK Abdullah Hehamahua mantan penasihat KPK itu menyebut jenazah Joko Widodo akan ditolak bumi kalau mantan wali kota Solo itu meninggal dan belum melunasi utang negara. Makanya direspon seperti itu oleh Ngabalin. Waduh. Kalau tadi Kang Ejo bilang ini satu kubu atau tidak, ya saya sih memastikan satu kubu itu. Ruhut sama Ngabalin dengan berbeda versi ya. Nah, Ngabalin luar biasa ya, dia bisa berbicara sekasar itu, setelanjang itu. Drun, belajarlah jadi manusia dulu sebelum mempelajari agama. Ini logika yang ngaco kuadrat saya kira. Ini gimana caranya orang belajar menjadi manusia tanpa dia belajar agama? Kan agama itu the way of life. Agama itulah yang memandu kita untuk menjadi manusia yang baik, yang benar, yang diridhoi Allah dan bisa kembali ke surganya. Jadi harus mempelajari manusia dengan cara apa? Kan justru dengan agama gitu. Dan sekarang dia bilang belajar jadi manusia dulu sebelum belajar agama. Saya kira kalimat yang super ngaco dan tidak layak diikuti oleh siapapun walaupun kepalanya menggunakan sorban. Artinya kita itu jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Ngabalin terhadap Pak Hehamahua ini, Anda boleh saja merespon dengan dalil yang lain. Kan kalau katanya Anda ketua pernah ngaku-ngaku ketua masjid gitu. Ya, Anda mencitrakan diri sebagai orang yang mengerti paham agama. Tapi perilaku, gaya, bahasa, penyikapan justru jauh dari agama. Ini yang sangat terlihat dalam mata telanjangnya rakyat jelata. Jadi sulit untuk kita percaya pada kata-katanya Ngabalin. Karena cara-caranya pun sering tidak masuk di logika publik. Termasuk yang ini. Saya tidak mengiyahkan, tidak mengamini sebelum saya membaca detail bagaimana pandangan detail dalil-dalil Islam tentang mayat yang ditolak bumi karena belum bayar utang. Ya, jadi saya tidak bisa berespon. Tapi kalau Anda mau merespon itu Ngabalin, Anda harusnya keluarkan dalil. Keluarkan dasar argumentasinya apa yang mau Anda tolak dari seorang Hehamahua gitu. Bukan dengan kalimat yang merendahkan seperti itu. Dengan cara begitu justru Anda yang sudah otomatis jatuh rendah sekali di mata rakyat gitu. Karena Anda tidak mampu berespon dengan cara yang elegan, tidak mampu berespon dengan cara akademis, bahkan tidak mampu berespon dengan cara-cara yang santun yang sesuai dengan tuntunan agama. Inilah pentingnya bagaimana apalagi pejabat negara harus berargumentasi dengan cara-cara yang elegan. Iya. Mungkin itulah Kang. Saya kira para pejabat negara ini perlu mendapatkan pendidikan, minimal awareness tentang hakikat komunikasi, cara berkomunikasi kepada publik dan seterusnya. Padahal itu sudah ada metodenya, itu sudah ada kurikulumnya.
Cuman saya kira mereka merasa ini saja, sudah merasa sudah hebat saja, sehingga ya nggak perlu lah saya kan gitu. Alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan. Mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua itu mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda. Sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.